Kau tunjuk kasih setiamu, Kau menyediakan Tuhan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi yang diberkati ini Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, berbicara bagi kami semua Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran-Mu. Karena kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman-Mu adalah pewahyuan dalam hidup kami, yang sanggup mengubah hidup kami, cara berpikir kami, pola hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, sikap hati, sikap hidup, apa sikap hidup kita di akhir zaman, ya. Bagaimana kita ada di akhir zaman ini, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan kita kerjakan. Bicara soal akhir zaman, saudara, kita harus tahu bahwa kita belajar dari seorang yang luar biasa, yaitu Nuh, ya. Karena keadaan itu akan kembali seperti zaman Nuh, ya. Karena Nuh itu satu-satunya orang yang selamat, yang diluputkan oleh Tuhan dari air bah. Dan firman Tuhan katakan, jadi saudara, kalau kita belajar soal akhir zaman, akhirnya ada relevansi dengan pribadi yang namanya Nuh, ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 26. Kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia atau menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah
dan membinasakan mereka. Jadi saudara, Alkitab katakan zaman Nuh itu akan kembali menjelang kedatangan Tuhan, ya. Menjelang kedatangan Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan, bagaimana Tuhan menyiapkan pertolongan bagi Nuh. Juga pada zaman akhir zaman ini, di mana kedatangan Tuhan yang sementara ada di depan kita. Saudara, mari kita lihat sedikit tentang bagaimana situasi pada zaman Nuh. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-6. Mari saya ajak kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Ya, situasi itu akan terulang menjelang kedatangan Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Artinya Nuh orang yang berbeda. Nuh hidup bergaul dengan Allah, ya. Dia punya hubungan, ya, hubungan dengan Tuhan. Saudara, hal rohani itu sesuatu yang bukan diciptakan. Hal rohani itu sesuatu yang dilahirkan, ya. Jadi saudara, hal rohani itu satu pengalaman hidup dengan Tuhan dan itu dilahirkan. Makanya gereja Tuhan harus ada hubungan. Hubungan dengan Tuhan itu akan menghasilkan perkara-perkara rohani. Yang percaya katakan amin, ya. Nuh bergaul dengan Allah. Terus kita lihat ya ayat yang ke-10, mari kita lihat sampai ke ayat yang ke-13. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Terus, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, ya. Kenapa bumi itu rusak? Kenapa penuh dengan kekerasan? Alkitab katakan, ya, terus Allah menilik bumi dan sungguhlah rusak, benar, ya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi saudara, rusaknya bumi ini karena ulah manusia, ya. Karena suatu yang dilakukan. Allah menilik bumi, Allah melihat dan sungguh rusak, benar. Terus ayat yang ke-13, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Artinya segala daging, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, kita lihat di dalam bagian ini bahwa bumi itu rusak karena cara hidup manusia, ya. Cara hidup manusia, pola hidup manusia yang membuat Alkitab katakan bumi itu rusak, ya. Jadi saudara, Tuhan bukan melihat hasil, Tuhan melihat cara hidup. Kalau saudara mendapatkan uang, bukan soal uang yang saudara dapat, bagaimana proses mendapatkan uang itu, ya. Itu yang namanya cara hidup, ya. Cara hidup itu atau cara pola hidup itu bagaimana engkau mendapatkan sesuatu, ya. Bukan apa yang kau dapati. Ada orang mendapatkan sesuatu dengan cara halal, ada orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal, ya. Artinya cara itulah yang Tuhan katakan sudah rusak, ya. Ya, orang bisa menghalalkan segala cara. Orang bisa membunuh dan itu orang katakan itu berbakti kepada Tuhan. Orang bisa lakukan apa saja. Ya, bahkan ada orang bilang, oh nggak apa-apa pencuri-pencuri yang sedikit-sedikit. Ya, orang sudah melunakkan aturan firman Tuhan. Kenapa saudara? Makanya orang katakan hidup itu mudah, tapi gaya hidup orang itulah yang mempersulit orang itu. Karena dia selalu memikir, oh nanti orang bilang apa dengan saya? Oh nanti orang bilang apa? Selalu orang itu memikir penilaian orang terhadap diri dia. Tetapi dia tidak melihat
apa yang dinilai Tuhan kepada kita. Jadi orang sudah tidak lagi mempedulikan hati Tuhan. Orang tidak lagi sudah mempedulikan perasaan Tuhan. Orang segala dengan gaya hidupnya, apapun dia boleh dapat, saudara, apapun dia boleh terima, mau Tuhan, mau itu halal, mau itu baik, yang penting saudara saya dapat. Nah, itu sebabnya Alkitab katakan, saudara, ya, dikatakan gaya hidup atau cara hidup manusia itu yang merusakkan bumi ini, ya, sehingga Alkitab katakan waktu Allah melihat Allah sudah tidak mampu lagi, saudara, Allah katakan aku akan mengakhiri daging, aku akan mengakhirikan saudara gaya hidup itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia menyiapkan Nuh, ya, dengan cara dia melihat Nuh. Kehidupan Nuh itu, saudara, kalau kita lihat kata Nuh itu artinya rest, ya. Nuh itu artinya rest, ataunya Nuh itu artinya apa? Beristirahat. Nuh itu artinya apa? Ya rest, ya. Rest orang biasa. Kalau orang biasa, rest itu disebut untuk orang mati, saudara. Ya, hidupnya berantakan, nanti mati baru rest. Padahal rest itu harus dalam hidup kita, amin. Sehingga selalu orang mati ada RIP, rest in peace, artinya tenang dan senang. Ya, waktu hidup susah, waktu hidup, saudara, tidak ada ketenangan. Padahal rest itu adalah masa hidup kita itu harus ada rest. Yang percaya katakan amin. Harus ada perhentian. Harus, saudara, apapun yang kau kerjakan di bumi, jangan mengerjakan dengan caramu, dengan cara hidupmu, sehingga engkau mengejar sesuatu, sehingga engkau mencari sesuatu hidupmu seperti robot, seperti suatu. Tetapi saudara, Tuhan menawarkan satu gaya hidup rest. Artinya dengan ada satu hubungan. Nuh itu selalu digambarkan seperti pribadi Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus akan membawa perhentian di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah kepenatan, di tengah-tengah manusia berusaha dengan susah payah. Orang selalu berusaha dengan cara yang luar biasa. Orang selalu pingin ini, sehingga hidupnya itu seperti mesin yang terus berputar dia mencari, sehingga tidak ada rest dengan Tuhan. Tidak ada rest hidup ini, saudara. Sehingga saudara, Tuhan kirim, Tuhan katakan, saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-28. Mari kita lihat sebentar. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanak seorang anak laki-laki. Terus ayat 29, dan memberi nama anak itu Nuh. Katanya anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan atau rest, ya, dalam kita bekerja. Ya, jadi orang sekarang bekerja tapi tidak dalam rest. Ya, sehingga segala sesuatu dia hidup pagi dia sudah pikir bagaimana ini. Dia tidak selalu berpikirkan bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana dia berteduh dengan Tuhan, bagaimana dia hidup di dalam perhentian dengan Tuhan, bagaimana. Saudara, Nuh itu gambaran rest dalam pekerjaan. Amin. Bukan waktu mati. Ya, waktu mati saudara nggak bekerja lagi. Ya. Tetapi dalam hidup kita ini, dalam hidup yang bersusah payah, karena itu satu kutuk bagi manusia, engkau akan bersusah payah, engkau akan berjelir lelah. Tetapi saudara, Tuhan mendatangkan seorang penolong, Tuhan mendatangkan seorang pribadi, yaitu Nuh. Ya, itu gambaran dari Roh Kudus. Tuhan katakan, saudara, aku akan pergi, tapi aku akan mengirim seorang pribadi. Amin. Jadi Roh Kudus itu pribadi, yang seorang penolong
dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya kemauan. Karena dia adalah pribadi yang membawa rest. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Banyak orang bekerja, tiba-tiba meninggal. Dia nggak menikmati hidup ini. Dia bekerja, dia cari kebahagiaan. Dia banting tulang, banting ini semua. Dia berkeringat, saudara. Kenapa imam besar, yang pakaian imam besar itu pakaian yang tidak boleh berkeringat? Ya, karena dia tidak boleh hadap dengan Tuhan dengan keringatnya. Artinya Tuhan tidak mau sesuatu yang kita lakukan dengan segala usaha kita. Karena tidak ada usaha kita yang bisa berkenan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, di akhir zaman ini semua orang pingin ini, semua orang pingin ini. Gaya hidup orang itu membuat orang, saudara, banyak orang sehingga hidupnya seperti roda berputar, seperti saudara robot, sehingga dia mencari sesuatu yang dia nggak pernah tahu. Ya, apa yang dia cari, saudara? Dia cari kebahagiaan, cari ingin membahagiakan. Ternyata saudara semua, makanya saudara, Alkitab katakan, nah kita akan belajar sedikit. Kenapa Tuhan kirim? Nuh ini gambaran pribadi yang akan membawa rest, ya, membawa pertolongan, membawa kekuatan, penghiburan dalam kita bekerja, Alkitab katakan. Nah saudara, kita harus tahu bahwa daging ini bisa dihentikan hanya dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Alkitab katakan, aku akan mengakhiri daging dengan cara aku memperkenalkan Nuh, pola hidup Nuh, cara Nuh bergaul. Ya, karena Roh Kudus itu adalah pergaulan. Saya katakan, hal-hal rohani itu bukan saudara ciptakan. Itu terbangun sendiri, terlahir sendiri. Kalau orang mau ingin kegerakan, itu bukan satu konsep, saudara. Tapi itu sesuatu yang dilahirkan. Dilahirkan dari hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan pernah katakan kepada Musa. Musa bilang, Tuhan bilang, sudah Musa, saya nggak sanggup ikut kamu. Biarlah saya utus malaikat saja. Ya, saya utus malaikat saja bersama-sama dengan kamu di padang gurun, berjalan di padang gurun. Tapi Musa bilang, Tuhan tidak. Kalau engkau tidak bersama kami tidak akan melangkah. Dan Tuhan katakan kepada Musa, hadiratku akan menyertai engkau dan memberikan ketentraman, memberikan perhentian. Artinya saudara, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah padang kering, di tengah-tengah padang gersang, manusia membutuhkan yang namanya perhentian. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 33, percakapan Musa dan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Kita mulai Keluaran 33 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Maka sekarang, jika aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu Tuhan, beritahu kiranya jalan kepada. Jadi Tuhan itu tidak beritahu, Tuhan berjalan. Saudara ingat, saudara, ya, jangan ikut Tuhan. Ada orang tanya kepada saya kemarin, saya khotbah di Pemuda. Ada orang tanya, Pak, bagaimana dengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu tidak bisa belajar. Tidak bisa, sehingga banyak orang pergi tanya tim doa, pergi tanya pelihat, karena dia pikir hanya dengan pelihat saja Tuhan bicara. Padahal Tuhan katakan, aku Tuhan yang mau berbicara kepada domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara itu adalah domba, dia mau berbicara kepada saudara. Nah, bagaimana saudara dengar suara Tuhan? Saudara tiap hari saudara dengar suara Tuhan. Hanya saudara ingin, oh anakku, tenanglah. Oh itu suara Tuhan. Ya. Padahal suara Tuhan itu nanti satu waktu kita akan belajar bagaimana dengar suara, bagaimana suara. Karena suara Tuhan itu setiap saat itu Tuhan mau berbicara. Amin. Karena saudara dombanya, ya, dia mau berbicara kepada saudara. Ya, nah dalam kita ini kita kalau mau dengar suara Tuhan harus didahului dengan pergaulan.
bergaul dulu dengan dia. Ya, tidak ada konsep cara dengar suara Tuhan, nggak ada. Ya, nggak ada. Dan Tuhan biasa berbicara itu step by step. Dia nggak bicara langsung. Ada orang tanya kepada saya, Pak, kira-kira Tuhan mau saya ini jadi apa sih? Ya, kira-kira apa saya ini pengusaha? Apa saya ini PNS? Apa saya ini, apa saja pokoknya. Saya bilang begini, Tuhan itu tidak langsung bicara. Memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih tahu, cek langsung. Tapi saudara, kalau kita mau ikuti suara Tuhan, dia bicara tangga pertama. Nanti kita ikut tangga pertama, di tangga kedua itu dia bicara lagi. Tangga ketiga, ya, tangga keempat, tangga kelima. Oh ini, nanti akhirnya saudara tahu, ternyata ini tujuan Tuhan dalam hidupku. Ya, jadi saudara, Tuhan gak bisa, sehingga hidup kita itu betul-betul bergantung kepada Tuhan. Jadi setiap saat kita connect dengan dia. Ya, dia bicara ini. Ya, saya mau kasih contoh satu waktu terjadinya bagaimana pertukaran tempat ini dengan tempat yang kita pertama itu kan kita bangun di yang sekarang Bundaran PU itu ada pompa bensin, saudara ya. Sekarang ada pompa bensin, ya. Itu tempat gereja kami lama, ya. Gereja, saudara lihat orang-orang yang dulu pasti tahu, saudara. Ya, waktu kami bangun di sana, memang tempat ini tempat yang sudah pernah dinasarkan kepada kami. Tapi dalam perjalanan tempat ini dijual, ya, dijual. Dan saya tidak bisa komplain karena saya tidak punya sertifikat. Ya, saya kalau datang, kenapa ini tanah saya? Kenapa kamu bangun? Mana Pak sertifikatnya? Saya hanya terima yaitu janji. Tapi waktu saya terima janji itu saya bertindak karena di atas janji itu saya doakan tempat ini. Saya sore-sore datang. Waktu tahun itu kan belum ada rumah, belum ada hotel, belum ada rumah makan. Sini masih hutan. Ya, masih hutan laut di depan, saudara. Jadi masih ya rumahnya jarang-jarang lah, jauh-jauh, saudara. Ya, jadi saudara, saya datang tiap kali sore-sore ada hamba Tuhan sempat ke Kupang, saya mampir, mari kita doakan tempat ini. Kami doakan tapi tidak ada sertifikat. Kami hanya pegang janji. Janji dari keluarga yang memberikan tempat ini. Tapi dalam perjalanan, saudara, tempat ini dijual. Sehingga saya tiba-tiba lewat, loh kok sudah ada bangunan besar. Ya, bangunannya besar, memang seperti inilah bangunannya. Jadi kami tidak rombak lah. Tidak rombak, bangunannya aslinya kayak begini. Ya, jadi ada orang bilang, Pak kok tangganya begini. Ya memang jadi begini, saudara. Kami hanya orang bilang modifikasi sedikit-sedikit ya, tambah jendela, tambah ini. Tetapi aslinya ini begini, saudara. Ya, jadi saudara, ya bagi manusia tidak mungkin, saudara. Ya, tetapi saudara, waktu saya datang di sini ada suara Tuhan kepada saya. Saya berlutut di depan, saya berdoa, Tuhan, kok begini Tuhan? Tapi ada suara Tuhan katakan, tenang nak, aku yang akan lakukan, aku yang akan kerjakan. Waktu saya dengar itu, saya sudah tidak peduli, saya tidak terpikir. Jadi sesuatu yang kita pikir, aduh kapan, biasanya makin jauh, saudara. Makanya saudara menanti-nanti jangan pikir, aduh Tuhan kapan ini uang datang, nanti dia makin jauh. Jadi waktu sekarang menyenangkan Tuhan saja, nanti dia akan datang. Amin. Ya, dalam perjalanan ada tempat yang di Bundaran PU sana dijual. Maka belilah kami, harganya murah. Ya, bangunlah kami gereja di sana. Ya. Saya tidak terpikir tempat ini. Tapi saya pegang janji Tuhan. Tuhan bilang, nanti aku yang lakukan. Artinya serahkan kepada dia. Ya, ternyata saudara, waktu kami bangun di sana, ya, saya cerita singkatnya, ada orang yang mau nawar tempat itu, mau beli. Ya,
Tahun itu kan masih jarang bangunan, jadi saudara itu tempat juga diuruknya harus 1000 truk lagi saudara. Bayangkan dia pun tanah miringnya begini saudara. Di ujung ini ketinggiannya hampir 4 meter. Jadi itu legong 4 meter itu harus dipoa, harus ditumpukan apa, dan saya dengar orang yang membangun pompa bensin itu 1000 truk itu baru rata. Nah bayangkan kalau waktu itu kami beli 1000 truk baru kasih rata saudara, berapa puluh juta. Tapi karena kami dana terbatas, sudahlah biar agak miring sedikit nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa saudara. Ya agak miring sedikit saudara. Yang penting kita ambil yang agak rata-rata sedikit. Makanya hanya terbangun itu hanya sekitar 12 kali 7. Jadi kecil sekali saudara. Dalam perjalanan tempat itu satu waktu ada, saya singkatkan sedikit saja, ada orang yang mau beli itu. Tapi bagi saya, aduh jual ini gereja, nanti apa saudara? Nanti orang bilang, wah itu kok ada gereja sana, gereja ini. Jadi dulunya kan namanya namanya Bukit Kalvari saudara. Jadi sekarang dari Bukit Kalvari naik ke Mawar Saron saudara. Haleluya. Jadi saudara, akhirnya saudara, dia desak-desak, Pak, tolong Pak, itu orang mau beli, orang senang. Aduh Pak, cari tempat lain saja Pak, ini tempat masih banyak, tempat kosong semua. Tidak Pak, dia senang itu tempat. Saya pikir-pikir, ini orang kok senang gereja mau bangun. Dia orang mau bangun, dia mau beli. Pokoknya Pak dia senang. Saya tanya siapa orang yang mau beli. Nggak ada yang kasih tahu saudara. Pokoknya dia, Pak taruh harga berapa saja, dia bayar. Aduh, saya pikir ini saudara, apa ujian atau ini pencobaan lagi datang saudara. Ya, tapi saudara, karena dia desak-desak, ada satu suara hati dalam saya. Saya bilang begini, sudah Pak, kalau Bapak desak-desak saya, Bapak kasih waktu saya 3 hari. Saya berdoa dulu. Saya tanya Tuhan, ya, tanya Roh Kudus. Jadi kita harus selalu connect dengan Tuhan. Waktu saya doa, saya pulang, sudah janjinya 3 hari mau ketemu, saudara. Saya pulang, saya doa, tidak ada suara Tuhan, tidak ada apapun, tidak ada. Saya pikir, aduh Tuhan, ini hari ketiga, saya sudah harus pergi jawab kepada orang yang saya janji. Apa yang saya harus katakan kepada mereka Tuhan? Tapi saya berani saja untuk mandi, karena saya pikir, ya sudahlah, mau gimana-gimana, ya sudah pergi jawab tidak aja, sudahlah. Ya habis perkara. Karena kalau saya bilang iya, Tuhan tidak mau kan. Jadi saudara, akhirnya saudara, ya waktu itu akhirnya saya mandi saja. Karena sudah hari ketiga, sesuai perjanjian saya untuk ketemu kedua dengan beberapa orang itu yang mau berminat untuk tempat itu. Ya, saya mandi. Tiba-tiba waktu saya mandi ada suara Tuhan datang. Anakku, pergi dan ikuti apa yang aku sampaikan. Kan Tuhan itu nggak ngomong iya atau tidak kan. Bagi saya ingin jawaban Tuhan, suara Tuhan, ya. Nanti kau pergi ketemu mereka, katakan iya. Kan saya juga dalam itu menggantung kan. Artinya menggantung dalam arti Tuhan bilang pergi dan nanti sampai sana ikuti saja. Jadi saya ya secara ini saya mandi saja, saya pegang suara Tuhan lagi. Jadi Tuhan itu biasanya perintah kita itu step by step ya, tidak langsung. Oh ya nanti begini. Jadi ya, tetapi butuh ketaatan kita, butuh kepercayaan kita, butuh apa saudara, connect kita. Kalau tidak kita kan, kalau dia sudah kasih tahu, oh di sana. Ya saya mau tanya Tuhan atau tidak, nanti saya sampai di sana kan. Ya. Jadi akhirnya saudara, pergilah saya di sana. Waktu saya pergi ketemu ini kelompok yang mau berminat untuk gereja ini, ada 3 orang. Saya pergi sampai di sana, wih mereka tepuk tangan, wih puji Tuhan. Ya, Pak Pendeta sudah datang. Gimana Pak Pendeta? Kan jadi kan? Aduh saya pikir, ini karena Tuhan gak bicara jelas, bilang jadi atau tidak. Ya, Pak Pendeta sudah, dia lihat, muka saya mengkerut sedikit sudah. Jadi, bilang kenapa Pak Pendeta, ayo santai aja Pak Pendeta, ayo minum kopi dulu, minum kopi. Kan pasti jadi ya Pak Pendeta, pasti oke jadi. Ya,
Tapi saudara, saya ini terus tanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Aduh, bagaimana apa yang saya jawab? Dalam pembicaraan, tiba-tiba ada seseorang yang jadi kelompok itu, dia bilang begini dengan saya, Pak Pendeta, kalau mau tukar saja dengan tempat saya. Langsung dia ngomong begitu, langsung suara dari hati saya, suara Roh Kudus, ikuti dia sudah. Jadi saudara, nah saya tidak tahu waktu yang dia maksud tempat ini, saya nggak tahu. Ya, jadi waktu dia bilang ikuti sudah, saya tanya dengan dia, tempatnya di mana? Dia bilang di wali kota. Jadi kan waktu itu semua disebut wali kota ya, wali kota dia bilang. Ya, tapi saudara, saya tidak berpikir tempat ini, saya nggak berpikir. Ya, saya tidak berpikir. Hanya suara Tuhan kepada saya, ikuti dia tuh. Jadi sudah, waktu dia ngomong begitu, saya tanya di mana? Dia bilang di wali kota. Oke, saya pikir karena Roh Kudus sudah bicara, ikuti dia. Oke, kita pergi. Pergilah kami 4 orang, ada 2 mobil. Waktu dari bundaran PU situ, kan tempat kantornya di PU, dinas PU kota, saudara, ada di sebelah Hipermat sana, saudara. Itu tempat masih dari dulu itu tempat itu ya. Ada 2 mobil, ya. Saya dengan orang ini dan ada kepala di PU itu di belakang, dan mobil belakang dengan ada satu pengusaha. Ya, kami 2 mobil. Dia bilang di wali kota, tapi saya heran, kok dia turun terus. Tapi saya juga nggak mau bertanya-tanyalah sudah di mana. Pokoknya Roh Kudus bilang ikut saja. Dia turun dari Pulau Indah, dia belok ke arah sini. Ya, jadi terus dia jalan. Saya juga habis cerita, saya juga nggak tahu kemana ini. Tiba-tiba saudara, dia berhenti di depan gereja ini. Waktu berhenti di depan gereja ini, dia tunjuk, ini Pak Pendeta. Aduh, saya bilang Tuhan. Waktu saya bilang Tuhan, saya nangis itu. Saya dengan dia di mobil itu. Aduh Tuhan, kok bisa Tuhan? Jadi Tuhan itu pimpin step by step. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya Tuhan punya tujuan pegawai negeri, hari ini engkau harus lewat honor, ikut saja. Jangan Betani harus PNS. Jadi kalau tidak lulus PNS, itu bukan rencana Tuhan, tidak. Mungkin Tuhan suruh engkau kerja dulu ini, nanti baru Tuhan pimpin step berikut lagi. Jadi jangan pegang, ya kadang-kadang mereka pikir, oh tunggu PNS, jadi ditunggu sampai. Artinya kita Tuhan suruh melangkah dulu, nanti begini Tuhan bilang ini, nanti tiba-tiba ada saja jalan yang terbuka untuk menuju kepada tujuan Tuhan. Amin. Dia tunjuk tempat ini, dia bilang ini Pak Pendeta, aduh Tuhan, saya bilang, dia heran, Pak Pendeta kenapa? Ada masalah ini tempat. Saya tidak bisa omong, saya bilang aduh Tuhan, saya nangis di mobil itu, mari kita ke kantormu. Waktu di kantor dia, baru saya bicara, kenapa Tuhan bawa di tempat ini? Karena tempat ini pernah dinasarkan untuk Tuhan. Amin. Dia nggak tahu, karena dia bukan anak Tuhan, jadi dia nggak tahu suara Tuhan atau apa. Ya, karena namanya orang Kristen, tidak semua orang Kristen tahu suara Tuhan. Saya bilang 7 tahun lalu tempat ini pernah diberikan kepada Tuhan. Oh begitu Pak Pendeta. Dia cerita, Pak Pendeta pantas. Malam sebelum ketemu Pak Pendeta yang kedua, ya sekarang ada pertemuannya 2 kali. Pertemuan yang kedua ini, dia duduk-duduk di teras, menurut dia ini. Dia duduk-duduk di teras, tiba-tiba ada satu lintas pikiran. Lu kasih itu lu pembengkel di Pak Pendeta itu. Baru dia ingat dia ada bengkel ini. Namanya orang kaya dulu-dulu saudara. Dia bangun-bangun dia nggak ingat bahwa bangunannya sudah berapa banyak. Saudara, ya amin. Ya, dia mungkin sudah usaha lain. Dia nggak ingat bahwa dia ada bangun tempat ini. Tuhan kasih ingat. Tuhan itu luar biasa. Ya,
Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya saudara, Tuhan membawa, menuntun. Jadi saudara butuhnya ketaatan, ikut saja. Jangan bertahu begini, ikut saja. Waktu Tuhan suruh Abraham kan Tuhan bilang, pergi ke mana? Soalnya pokoknya keluar dulu. Nanti di tengah jalan baru aku bicara. Kita butuh penjelasan Tuhan. Kita butuh nalar ilmiah. Begini, begitu. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa pakai konsep kita. Bagian kita nurut, taat, dan percaya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu saja. Dan akhirnya kami tinggal tutup saja di atas. Memang waktu itu belum tutup dan akhirnya 1 bulan perjumpaan itu langsung kita masuk dalam satu keadaan yang masih betul-betul sampai sekarang kita ada di tempat ini karena pimpinan Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak beritahu kepadamu, aku akan jalan bersama engkau. Aku akan memimpin engkau. Musa bilang, beritahu Tuhan, aku mau jalan dengan engkau. Amin. Amin. Haleluya. Artinya dia jalan, di tengah jalan itulah ada perhentian-perhentian yang dia bicara kepada saudara. Makanya dikatakan tadi kita lihat, mari kembali ke Keluaran pasal yang keberapa ya. Nanti kalau tidak cukup nanti kita lanjut. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia dari, beritahu kiranya jalanmu, atau beritahu kepadaku jalan supaya aku tetap mendapat kasih karunia atau anugerah di hadapanmu. Ingat bahwa bangsa ini besar. Jadi Musa ini mau kasih ingat Tuhan begini, begini. Tuhan beritahu supaya aku tahu. Apa Tuhan bilang? Mari kita lihat. Ya, apa suara Tuhan kepada Musa? Ayat 14. Lalu ia berfirman. Amin. Aku sendiri. Katakan aku sendiri. Hendak memimpin engkau. Amin. Amin. Dia memimpin dan memberikan engkau ketentraman. Jadi dia nawarkan bersama kita. Bukan memberitahu saja, tapi berjalan. Masa dalam berjalan dia nggak bicara? Ya, masa dalam perjalanan dia diam? Dia akan bicara, tapi itu dia bicara step by step. Langkah demi langkah. Amin. Amin. Makanya supaya kita bergantung, ada firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang berharap dan diberkatilah orang yang mengandalkan. Artinya apapun yang kita lakukan kita connect dengan Tuhan. Itulah orang yang berharap. Itulah orang yang bergantung. Ya, artinya dia nggak mau melangkah, tapi dia mau bersama. Ya, itu sebabnya saudara, dia katakan hadiratku akan bersama engkau. Artinya aku akan memimpin engkau. Dan ada ketentraman, ada rest, ada perhentian. Sehingga engkau tidak kerja dengan caramu. Engkau tidak kerja dengan caramu. Banyak orang kerjanya sakit, hanya menderita, hanya capek dan sebagainya, saudara. Ya, Tuhan mau membawa kita kepada rest, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan katakan, mari kepadaku apa? Semua yang letih lesu dan aku akan memberikan engkau kelegaan. Aku mau pikul, cook itu artinya seperti sapi minta maaf, ya. Tuhan sapi pertama, saudara sapi kedua. Amin. Itu yang namanya cook. Ya, ada 2 ekor sapi. Ada yang di atas ini 2. Ada kayu di atas ini. Jadi dua-dua ini jalan bersama, nggak bisa satu.
Ya, kalau di Jawa saudara lihat itu biasa ada di sawah-sawah. Ya, sekarang orang pakai traktor ya. Ya, itu. Tapi saudara, zaman dulu itu orang untuk membajak sawah itu dibutuhkan 2 ekor sapi ya, dan dipasang gandakuk. Jadi dua-dua itu akan pikul. Jadi saudara, Tuhan bilang, pikul aku yang kupasang, dia akan ringan dan engkau akan ada kesejahteraan. Amin. Engkau ada ketentraman. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau ada rest. Ya, Tuhan mau itu. Lakukan itu bagi kita gereja Tuhan. Artinya dia mau pikul beban kita. Dia mau berjalan. Aku bukan saja beritahu kepadamu. Kalau aku beritahu nanti engkau jalan sendiri. Engkau tidak kuat, engkau tidak bisa. Nanti engkau letih, engkau capek. Hidup ini membawa keletihan, kecapean bukan karena apa? Karena beban itu terlalu berat. Karena persoalan itu membuat orang letih. Saudara, Tuhan tawarkan kuknya, Tuhan tawarkan bahunya, dan dia katakan, mari anakku, berjalan bersama aku akan memberikan engkau ketentraman. Dan itu yang disebut rest di akhir zaman ini. Jangan kerja dengan caramu, kerja dengan cara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kerja dengan cara Tuhan. Tuhan bilang dalam Yesaya, aku menyediakan damai sejahtera. Kita minggu depan kita lanjutkan lagi, kita lihat Yesaya pasal 26. Saya undang semua pelayan-pelayan maju. Yesaya 26. Mari ayat yang ketiga, ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, mari kita baca sama-sama. Engkau akan menyediakan apa? Tuhan siapkan damai. Yang percaya katakan amin. Tuhan siapkan ketentraman bagi kami. Amin. Ya. Sebab semua yang kami kerjakan apa? Engkau yang melakukan bagi kami. Kita berikan kemuliaan. Kalau kita bersama Tuhan, akan ada hal-hal yang ada dahsyat dan ajaib. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Minggu depan kita lanjutkan. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan di zaman Nuh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Amin. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, engkau memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senapi. amin. Agar indah. Angkat tangan, katakan kepada Dia. Haleluya.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah melih. Bawa keletihanmu kepada Dia. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Tuhan beri pribadi yang ajaib, Roh Kudus, untuk ketentramanmu. Dia tahu engkau lelah dalam hidup ini. Mungkin orang-orang dekat tidak tahu keletihan hatimu, kecapeanmu. Engkau seperti lelah dalam hidup ini. Nuh diberikan kelegaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Artinya dia tahu tidak semua masalah engkau bisa selesaikan. Segala hal dia bisa lakukan dengan engkau. Dia itu pribadi yang ajaib. Pribadi yang luar biasa. Dia datang untuk menolong kita, untuk menolong saudara dan saya. Karena dia tahu dunia ini meletihkan engkau. Dunia ini membuat engkau letih. Haleluya. Biar hari ini dia pasang kuknya. Dia katakan, anakku, aku mau berjalan bersama engkau. Aku mau berjalan bersama engkau. Oh, mari katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Amin. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup, agar indah Datang kepada Dia, pribadi yang ajaib. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Engkau tidak pernah tinggalkan. Perbuatan tangan-Mu, Urabasakaya rarababa. sempurnakan segenap hidup, amin, agar indah bagimu. Darahku memuji, Puji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. aku akan berjalan bersama. Perbuatan Aku tidak saja beritahu Musa, sekarang ku aku akan berikan ketenteraman. Allah yang Aku akan beri rest bagimu sempurnakan segenap di tengah-tengah jerih payahmu. agar indah bagimu. Darahku, angkat Sekarang wajahmu. ku memuji-Mu, Allah yang Tuhan katakan, setia, marilah datang yang tak kepadaku. pernah Semua yang letih lesu, meninggalkan. semua yang letih lesu. Perbuatan tangan. Haleluya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup, wow, agar indah Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan, amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagiku, agar indah bagiku. Ya
Biar engkau dipenuhi dengan rohnya, biar engkau dipenuhi dengan hadiratnya. Haleluya. Seperti wanita mengurai pipimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Ikuti bersama dia langkah-langkahmu, langkah yang penuh mujizat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Mari katakan, sampai akhir ku menutup mata. Engkau berjalan bersama kami Tuhan, tuntun hidup kami. Amin. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Sekali lagi, mari katakan dengan iman, sampai akhir ku menutup mata. Sampai kami setia kepada Engkau, apapun terjadi Tuhan. Janjimu ya sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani, oh, sampai akhir. Amin. Tutup mata, Engkau tetap Tuhan. Hadiratku akan menyertai Engkau Musa. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Ku tetap setia melayanimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Rabasyara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Minggu depan kita akan belajar soal pembersihan gereja sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan akan bawa penghakiman, pembersihan meterai Tuhan bagi anak-anaknya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus Engkau lawat kami terus, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mau hidup kami. Engkau pimpin, tuntun, berjalan bersama kami. Engkau tidak saja berbicara dengan kami, tapi Engkau bawa kami, pimpin kami, pegang tangan kami. Engkau tuntun dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau Engkau dapati ada yang sakit, berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di tengah-tengah kita ada yang sakit, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku mau lepaskan mujizat kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan mujizat Tuhan. Karena langkah-langkahmu adalah langkah yang penuh mujizat. Amen. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada yang mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Yang percaya dalam nama Yesus, engkau akan mengalami, lihat jalan-jalan baru yang Tuhan buka bagi engkau. Haleluya. Dia pegang tanganmu, dia tuntun engkau dalam nama Yesus. Dia katakan jangan engkau takut. Haleluya. Karena tangan kanannya memegang engkau, menuntun engkau, membawa engkau kepada kemenangannya, kemenangannya.
semuanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami akan membawa persembahan kami. Kami juga mengembalikan milik-Mu. Bersepuluhan. Kami bawa Tuhan. Korban-korban khusus, nasyar, ucapan syukur. Kami mau lakukan karena kami taat kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Mari kita silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan. Kita mau beri Tuhan, lakukan dengan ketatan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Mari sama-sama. Yes. Woo. Yes. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Oh. Semua sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Hey. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Amin. Jika Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama. Hey. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Mari kita semua bangkit berdiri. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Amin, sama-sama. Jika Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, semua katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di atas. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi sempurna anugerah
bagiku. Katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Semua katakan. Tuhan bagiku. Yes. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap persembahan, nasyar ucapan syukur persepuluhan kami bawa di hadapan hadirat Tuhan, memberkati lipat gandakan ya, puluhan 100 kali lipat. Kami diangkat jadi kepala bukan ekor dan terus naik, karena itu janji Tuhan. Memberkati keluarga, rumah tangga, usaha bisnis kami Tuhan berkati, pekerjaan kami dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang-orang benar. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.